Ya, kembali lagi di Bitalk edisi hari ini. Kita tadi membahas pickleball, olahraga perpaduan dari tenis, bulu tangkis dan juga pingpong yang sekarang mulai ramai di Kalimantan Selatan. Oke, kita lanjutkan pembicaraan. Tapi sebelumnya bagi sobat Bipos yang ingin menanyakan atau berkomentar, silakan bisa di Bipos online atau di Instagram @banjarmasinpos atau juga di kanal YouTube kami Bipos News Video. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Oke, Mas Aldi, kita lanjutkan tadi. Atlet sudah ada, federasi juga ada. Terus pelatih ini ada juga kah di tempat kita ini, Mas? Untuk sementara Pak, yang kayak khusus official melatih resmi itu masih belum ada Pak. Mm-mm. Mungkin tapi teman-teman itu biasanya belajarnya dari otodidak sih kebanyakan Pak. Hmm. Namun yang saya kan baru bikin klub Pak, namanya Alpha itu, yang khususnya anak-anak muda untuk main pickleball. Dan itu pelatihnya Itu di sendiri Banjarbaru kayak itu, Mas? di Banjarbaru Oh biasanya ya. Pak, di Banjarmasin masih belum ada. Mm. Namun banyak siswa kami dari Banjarmasin ke situ. Ada beberapa orang lah. SMA gitu, SMP. Kuliah, udah kerja sih kebanyakan Pak. Jadi usianya 30 ke bawah, 20 ke atas rate-nya di Alpha Pickleball Club Kalau gitu. perangkat pertandingan juga kayak wasit itu ada juga sudah, Mas, Di yang tempat- kita, apalagi mungkin yang sudah punya lisensi, ada nggak? Betul, di tempat kita sudah ada Pak. Bahkan sampai internasional sudah ada untuk perwasitan, untuk perangkat pertandingan, semuanya sudah lengkap Pak. Jadi selain wasit, apalagi, Mas, perangkat pertandingannya itu? Ada linesman juga atau gimana? Kalau linesman kayaknya belum ada. Karena di pickleball ini linesman nggak terlalu dipakai Pak. Nggak terlalu, masih terlalu dibutuhkan. Karena bolanya kan masih bisa lambat sih Pak, jadi masih bisa dilihat lah. Iya. Karena plastik kan. Iya, Kalau iya. segi bolanya tadi. Tapi justru dengan yang tidak begitu keras ini kan kita jadi membutuhkan banyak power kan untuk, Iya. ya kan? Ini olahraga yang ibarat lebih cepat dapat keringatnya. Pian. Kalau sampean misalnya main ini, coba ini mungkin dibandingkan olahraga lain lebih cepat keringatnya. Lebih cepat keringat. Dan pembakaran kalorinya lebih cepat. Oh, seperti itu. Kalau rata-rata misalnya satu game itu sampai durasinya berapa lama ya kira-kira? Mungkin 15 sampai 20 menit Pak untuk satu set game. Ya. Tapi biasanya orang main rata-rata 2 set ya. Iya. Kalau kemarin yang kejuaraan di Gedung Serbaguna itu 2 hari, artinya setiap pasangan itu mainnya sehari itu cuma sekali atau gimana? Lebih Pak. Lebih ya? Lebih. Jadi satu hari itu bisa 5 kali sampai 7 kali game Pak. Hari berikutnya sama 5 kalian juga. Karena kita pickleball ini kan kalau ada pertandingan itu Pak, apa namanya? Pertama ruangannya indoor Pak. Oh, harus. Enggak, bukan harus sih, tapi kebetulan kemarin kita di indoor. Tapi outdoor bisa juga. Outdoor bisa Pak. Jadi karena kita indoor kan tidak terlalu panas Pak. Jadi kita bisa satu hari full tuh menyelenggarakan pertandingan sampai selesai itu bisa. Soalnya saya lihat kemarin tuh di Banjarbaru kayak latihan di dekat itu di lapangan Murjani itu kayak ada lapangannya juga kayak itu atau? Ada Pak. Termasuk beliau sering main situ. Saya Itu memang juga lapangan pickleball. lapangan Pickleball khusus. Oh iya iya. Dari lapangan takraw ya. Ya, Dari lapangan takraw direnovasi jadi lapangan pickleball. Terus orang-orang takraw di kemana kan? Lapangannya ada 2 kebetulan Pak. Oh iya. Jadi satunya dipindah ke pickleball, satunya masih takraw Pak. Sewa itu apa gimana? Lapangan Pemprov sih, lapangan Pemkot sih Pak. Lapangan Ya. punya Banjarbaru memang. Pian mau ikut gabung boleh, mau coba-coba di situ boleh. Pengaturannya gimana itu? Maksudnya ada yang pagi, ada yang sore atau gimana? Nggak ada Pak. Bebas sih Pak. Jadi kayak itu, dan tanpa ada sewa. Saat ini ya. Untuk saat ini. Minatnya belum lagi. Iya iya. Untuk saat ini Pak. Kembali ke alat ini tadi. Jadi Mas, ini kalau ini kisarannya berapa anuan Mas? Kalau bolanya juga berapa, terus netnya juga ada net ya tuh? Ya, Harus beli juga kan itu ya? iya Pak. Netnya kalau ini disebutnya pedal Pak. Pedal, Jadi beda dengan raket tenis tadi disebutnya raket, badminton juga disebutnya raket. Kalau di pickleball kita sebutnya pedal. Pedal. Pengayun. Isi dalamnya nih biasanya polyester karbon Pak. Jadi kayak plastik juga, namun bentuknya kayak sarang madu, sarang lebah gitu. Iya iya. Harganya variatif. Yang Paling murah. untuk pemula bisa ada 500 dapat 2 pieces biasanya ya.
dan paling mahal pun ada sekitar 5 sampai 10 jutaan pun ada, Pak. Dan sekarang ini kan, Pak, brand-brand ini kan brand khusus pickleball nih, Pak, Celkick, Jola, dan kemarin sekitar 1 minggu yang lalu saya baru lihat, Pak, brand besar mengeluarin merek ini, Pak, kayak Adidas, Nike, dia ngeluarin juga nih masuk pickleball. ke mengeluarkan pedal. Bolanya juga Mas ini khusus ya nih? Cuma satu merek atau apa nih? Banyak mereknya, Pak. Warnanya memang gini semua. Warnanya ada yang kuning ya, ada yang oranye. ada yang oranye, ada yang kuning, Pak. Bebas tergantung lapangan sih, Pak. Kalau misalnya bola ini menentukan sama background lapangan itu, Pak. Misalnya background lapangan catnya kuning, kita bisa pakai warna hijau. Kalau catnya hijau kita bisa pakai warna kuning. Supaya kontras gitu ya. Supaya warnanya kontras dilihat. Itu sih, Pak. Dan ini kalau dari segi bola kan dia ada 2 jenis, Pak. Sama kayaknya. Ada 4. Ini yang kita bawa khusus outdoor, Pak. Jadi ada 42 lubang, lubangnya kecil. Namun ada lubangnya yang agak besar, sekitar 16 lubang itu untuk indoor. Lebih Itu besar. mempengaruhi ke apa itu pori-porinya itu? Enggak sih, Pak. Jadi kalau di outdoor itu kan kita ada angin, Pak. Nah kalau indoor kan nggak ada angin. Jadi lubangnya harus lebih kecil supaya ventilasi anginnya tuh nggak terlalu berpengaruh ke arah bola. Makanya dia outdoor lubangnya agak kecil tapi banyak. Kalau indoor lubangnya agak besar tapi sedikit. Gitu. Kalau ini kan kita masuknya sekitar tahun 2020 ya di Kalsel nih. 2000 berapa ada? 2020-an. Kemarin di Porprov Kalsel di Hulu Sungai Selatan sempat nggak ditampilkan di eksibisi atau belum sih, Pak. Maksudnya sekadar perkenalan gitu enggak ya? Belum. Ini nanti yang akan menjadi pertama tuh di PON ini, Pak, di Aceh 2024. Itu pickleball sudah masuk sebagai eksibisi, Pak, pertama kalinya tuh. Ada nggak orang kita yang ikut Mas Dodi misalnya? Itu masih kayaknya sistem undangan masih kayaknya, Pak. Masalahnya kan belum dipertandingkan untuk di PON, cuma eksibisi. Kayaknya yang mungkin dari perwakilan Kalsel siapa belum tahu lagi kan. Sistem undangan sih, Pak. Jadi nggak ada seleksi ya? Iya, nggak ada seleksi. Kalau kejuaraan pro ini tadi kan kira-kira 10 kabupaten kota kan yang sudah ada ya pengurusnya. Ya, betul. Artinya kan sudah bisa tuh menyelenggarakan kejuaraan provinsi. Sudah ada pernah nggak kejuaraan provinsi di Kalsel? Kemarin baru pertama kali, Pak, kami mengadakan ya. Kalau itu kan dari klub yang menyelenggarakan kan? Oh iya. Oh, kalau dari Ada kemarin sebelumnya. Dari Unlam ada, Pak. Oh iya. Tapi kalau dari provinsi Kalselnya belum ada. Misalnya di Spora. Di Spora belum masih. Atau pengurus pickleball Kalsel. Masih belum, Pak. Sementara ini masih swastaan sih. Unlam atau klub tadi. Karena alasannya belum masuk KONI kemarin kan, masih antar dua nih olahraga tradisional. Kormi atau KONI ya kan? Iya, antar dua itu jadi masih bingung. Kemudian ada yang pengurus dari federation di Indonesia itu ngurus supaya tembus ke KONI, jadi baru kurang lebih setengah tahun 1 tahun baru masuk di KONI. Jadi sudah resmi di KONI? Iya, resmi. Ya makanya itu nanti diperkenalkan di PON nih rencana. Kalau di pusat itu siapa ketuanya ini pickleball? Kalau untuk sementara belum tahu sih, Pak, namanya. Kalau kita taunya Caksus namanya. Ya itu dia sekretaris. Iya, sekjen sih. Sekjen. Kalau di Kalsel siapa ini ketuanya? Pak Tarto, Pak, Pak Rektor Unlam Sutarto Hadi. Nah, kira-kira ini semakin adakah upaya rekan-rekan pegiat pickleball ini untuk terus memperkenalkan ini, terus menarik minat terutama anak muda kan seperti yang singgung tadi kan kebanyakan saat ini masih yang orang yang sudah berusia kan ya kan masih belum ada yang nyasar ke bawah. Nah, kira-kira ada nggak upaya itu misalnya sosialisasi ke sekolah atau apa? Silakan. Sementara mungkin yang sudah saya lakukan, Pak, saya bikin klub dan latihannya gratis, alatnya kami pinjamin, kami sediakan, dan kami khususnya targetnya adalah anak-anak muda. Nah, itu pun salah satu upaya kami untuk memperkenalkan si pickleball ini, Pak. Dan salah satu alasan lain cara kami mengupayakannya adalah menyediakan pertandingan tadi yang sebelumnya kami selenggarakan secara pribadi. Di situ pun agar menumbuhnya minat si atlet pickleball ini, karena 2023 itu hampir tidak ada pertandingan ya untuk pickleball. Untuk nasional atau untuk di tempat kita sih, Pak. Kalau nasional ada di Kukar terakhir ya, di Kaltim. Nah, di tempat kita hampir tidak ada pertandingan, Pak. Apa itu penyebabnya kevakuman itu?
ke Pakuman itu mungkin banyak faktor sih Pak, banyak faktor. Pertama Pak Sutarto Hadinya posisinya bukan ada di sini sekarang ya, mungkin di Belanda Pak. Oh, stay di sana kah? Kayaknya bekerja atau apa, saya kurang tahu juga. Tapi kan dapat info kemarin tanggal 19 baru balik ke sini. Nah, mungkin itu menyebabkan itu juga tidak ada pertandingan. Jadi secara inisiatif Ulun dan rekan-rekan menyelenggarakanlah pertandingan secara dadakan ya, tanpa di plan. Tapi lumayan ya, lumayan sukses. Lumayan sukses Pak. Ada sponsor juga masuk kan. Dan itulah pertandingan Kalsel satu-satunya di tahun 2023, dan harapannya nanti 2024 akan kami selenggarakan lagi Pak. Kalau yang mencari bibit-bibit baru, bibit muda tadi itu sejauh ini umur berapa sih yang paling muda yang ikut di klub Pak? Di SMA Pak. Dan itu kemarin juara Pak. SMA itu namanya Irfan dan dia pemain bulu tangkis. Ya. Aslinya bukan bulu tangkis. Aslinya bulu tangkis. Rajin tuh Pak. Rajin latihan. Tiap hari. Kalau bisa pagi, siang, malam. Kalau nggak sekolah mungkin seharian di lapangan. Itu orang tuanya dukung tuh Pak. Ya itu yang saya apresiasinya untuk generasi muda tuh mantap. Karena ibunya dukung. Ibunya tuh tiap hari juga, bapaknya tiap hari juga. Bagus tuh Pak. Jadi kalau misalnya dari segi usia itu yang masih berpotensi banget ya. Usianya masih berapaan? 11-an? 18, 17 16 lah. 16, 17 ya. Artinya bisa diorbitkan sampai ke nasional itu ya? Bisa Pak. Secara mental sudah jadi ya. Jadi mungkin faktor yang dibilang Dodi tadi Pak, orang tuanya sih yang mendukung banget. Sama olahraga ini kan sangat mudah. Mungkin Pian kalau ada basic untuk olahraga bulu tangkis, tenis meja ataupun tenis lapangan, antara 3 itu mungkin bisa menguasai Pak. Kalau antara 3 itu mungkin lebih cepat Pian. Iya. Saya nih sebenarnya baru aja Pak. Baru beliau nih. Baru berapa bulan? Baru 5-6 bulan lah Pak. Cuma karena lagi kecil ada basic tenisnya. Nah, lagi junior tuh kan ada prestasi juga lah. Jadi cepat. Makanya ada sebutannya untuk pickleball ini easy and fun. Nah, slogannya easy and fun Pak. Mudah. Kalau dari orang yang sama sekali tidak punya basic bisa juga? Bisa. Cuma agak lambat Pak. Mungkin kalau misalnya kita ada basic itu 3 bulan sudah mainnya bagus, mungkin kalau nggak ada basic butuh 6 bulanan ke atas, 2 kali lipat lah hitungannya. 6 bulan ke atas baru mungkin bisa main gitu. Kalau ini sendiri karena ini misalnya terlebih yang di outdoor ya, kalau faktor cedera kira-kira gimana nih? Ada nggak yang sampai parah? Pertama, pickleball ini tidak ada physical touch ya Pak. Jadi dibandingkan olahraga lainnya ada physical touch, tentunya potensi cederanya jauh lebih rendah Pak. Untuk saat ini sih, ini olahraga yang tidak ada risiko sama sekali sih Pak. Karena kalau lapangannya pun ukurannya agak lebih sempit, tidak kayak lapangan tenis. Terus kalau Bapak pernah ke GSG Unlam tadi, dia pun sampingnya pakai karpet, di tengahnya lapangannya juga karpet khusus lapangan. Tidak bisa luka parah lah, tidak mungkin. Ya, resikonya mungkin kurang lah. Tapi sebelum tanding itu perlu ada pemanasan juga kan? Ya, itu mungkin apa aja yang perlu dilakukan itu yang untuk Mas Dodi sih lebih tepatnya Pak. Itu semua olahraga pasti ada pemanasannya sih Pak. Ada yang khusus nggak untuk pickleball ini? Misalnya melenturkan apa gitu ya kan? Ya stretchingnya sama aja kayak semua cabang olahraga. Cuma untuk yang mukul-mukul di depan pelan-pelan dulu, cari feel-nya dulu seperti apa, paling gitu aja Pak. Kemudian mundur ke belakang sebelum tanding kan, atau sebelum mulai main lah. Jadi cuma pemanasan biasa-biasa aja. Kalau untuk yang ganda nih pasangannya harus itu terus ya? Enggak juga Pak, saya sama Mas Aldi bisa juga. Enggak mesti Pak. Tapi untuk dapat chemistry-nya itu lebih bagusnya ini ya, soalnya kan itu harus memblok di depan, di belakangnya kan. Iya Pak, harus sering latihan sih sama pasangan. Tapi kemarin dia ini kan sudah yang pertandingan di Bali kemarin sama Mustaqim ya. Tapi pas di Kukar sama Ulun sama saya Pak. Pas di Kukar. Pas pertandingan di Banjarmasin, saya sama Ivan tadi yang SMA tadi, dia sama Mustaqim. Jadi partnernya itu fleksibel aja sebenarnya. Fleksibel Pak, tidak ada catatannya harus sama ini, harus sama ini, nggak ada. Nah pengalaman yang sampai ke
Kutai Kartanegara tadi, terus juga ke Bali atau Surabaya itu. Memang kalau melihat di daerah lain gimana perkembangan pickleball? Kalau dia Kaltim, Pak. Nah, yang uniknya, Pak, selama saya di bidang olahraga, saya kebetulan kuliah jurusan Jipok, Pak, di Banjarbaru. Saya sering ikut pertandingan bola, ikut pertandingan tenis. Pertandingan olahraga yang paling banyak peserta, Pak, adalah pickleball. Kemarin itu di Kaltim tembus 1034 peserta, Pak. Wah, banyak sekali. Tidak pernah menemukan saya sebelumnya pertandingan olahraga sebanyak itu. Satu kategori itu sehari selesai. Misalnya usia 50 satu hari. Jadi dari stay sampean jam 8 sampai jam 2 malam finalnya itu. Bahkan setengah 3. Jadi capek di lapangan. Jadi nunggu panggilan. Nah, itu Pak, perbandingannya sama di kota lain. Kaltim itu penggiatnya gila banget, Pak. Pemainnya banyak. Kira-kira apa faktornya jadi sampai antusiasmenya tinggi sekali? Mudah, Pak, sebenarnya. Orang karena mudah sih, Pak, tidak ada pilihan. Kita bicara masalah tenis misalkan, Pak. Ini kan Dodi adalah pelatih tenis, saya mantan pemain tenis. Butuh waktu 1 tahun 2 tahun lebih, Pak, baru bisa game. Ya. Itu pun pukulan belum terlalu bagus gitu. Ya, di look mungkin ini kurang mungkin kan. Kecuali yang dari anak kecil sampai dewasa mungkin gayanya kelihatan bagus enggaknya. Kalau main pickle ini paling 1 tahun lah sudah mahir expert, ya. Iya. 1 tahun ke bawah tuh sudah bisa, Pak. Nah itu, Pak, pengaruh peminatnya tadi adalah dengan mudahnya olahraga ini, sehingga peminatnya semua orang bisa, Pak. Contoh kayak paman saya, Pak, ada di Kaltim, bukan orang olahragawan, Pak, tapi ternyata kemarin baru berhubungan, dia pemilik klub juga di Kaltim, Pak, pickleball, dan sekarang jadi penggiat aktif pickleball. Bukan orang olahragawan sebenarnya. Usianya mungkin 50-an ke atas juga. 50-an, ya, oke.